Sofi Windy, Nola Rita, Sofia Indah, nah ini saudaraan juga nih berarti. Sofia Indah, Hadir, Pak. saudara ya, sama Sofi Windy ya. Iya, Pak. Nah, bagus. Zaim? Hadir, Pak. Iya. Tadi yang belum hadir siapa ya? Renaldo? Di kamar mandi orangnya, Pak. Oh gitu. Kok kamu tahu ada CCTV di kamar mandinya? Live Enggak. gitu ya? Tadi bilang, Pak. Live IG, kamar mandi Renaldo. Oke, ini jamnya udah jam segini ya. Presentasi siapa? Bisa setengah jam aja nggak? Presentasinya maksudnya. Siapa nih yang ini? Kelompok saya Pak, kelompok 3. Oh, banyak ya bahannya ya? 56 slide. 56 slide. Udah, 2 slide aja. Judul penutup. Boleh, Pak. Hah? Ya enggak lah. Maksud saya diperingkas lah, diperingkas ya. Apa yang inti-intinya aja. Kok nggak nanti saya nggak kebagian saya ngomong. Kalian pasti udah ngantuk. Saya aja ngantuk, apalagi kalian kan. Udah jam segini. Ada yang Wita nggak? Selain Suta sama Samara. Suta kamu di Bali kan? Ada, Pak. Iya, Pak. Siapa lagi? Iya, Pak. Saya, Pak. Noval. Kamu di? Di Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Ada lagi yang Wit atau Wit, ada yang Wit? Saya, Pak. Di mana, Ri? Di Denpasar, Pak. Wit loh, Wit. Waktu Indonesia Timur. Oh, bukan. Enggak, ada yang waktu Indonesia Timur enggak? Oh, Amalia nih kayaknya ya. Lagi di Bikini Bottom dia. Bikini Bottom tuh kepagian malah. Jam 8 pagi. Enggak ya, Bikini Bottom di Hawaii ya. Berarti udah malam banget. Yang ini ada, yang waktu Indonesia Timur. Enggak ada ya, berarti apa? Kalian ada kuliah lagi nggak selain kuliah ini, hari ini? Kalau hari ini jelas nggak ada, Pak. Ini kan jam terakhir. Bukan, maksud saya kuliah di hari ini, selain kuliah saya ada nggak? Pagi misalnya atau siang tadi? Adanya webinar, Pak. Iya, yang webinar itu. Oh, webinar yang tugas komunikasi publik, bukan? Iya, Iya, kan Pak. jadwalnya tiap kelompok beda-beda. Oh, jadi hari ini siapa tadi yang presentasi? Kelompok saya. Kelompok 2 dan kelompok 3, Pak. Ya. Saya nggak tahu kelompok 2 sama 3 itu siapa tuh, pertanyaan yang nggak menjawab. Kelompok saya dan Kelompoknya Amel, Pak. Oh, Amel. ya gitu tuh, itu baru menjawab pertanyaan. Ya sudahlah, berarti kan energinya masih tersimpan lah. Oke lah, silakan Mas Faris Hibani. Presentasi ini topiknya agak berat ini, tentang merger dan akuisisi, betul ya? Ya, dipersilakan Mas Faris. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak dan teman-teman semua. Pada kali ini kelompok 3 yang beranggotakan Afifah Nur Pangestuti, Arsita Putri Aziz, Farisi Bani Saputra, Audrey Michelle, dan juga Muhammad Arif Prasetya. Nah, selanjutnya, bisa next slide. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Afifah. Kepada Afifah, dipersilakan. Ya, materinya kali ini adalah
merger dan akuisisi, penggabungan, peleburan, pemekaran, dan likuidasi. Kombinasi bisnis menurut UU Pajak. Next. Nah, ini ada definisi dari merger, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pemekaran usaha menurut PMK 43 tahun 2008 per 28 tahun 2008 JOSE 29 tahun 2015. Next. Merger itu terdiri dari penggabungan usaha dan peleburan usaha. Penggabungan usaha yaitu penggabungan dari 2 atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Peleburan usaha yaitu penggabungan dari 2 atau lebih WP badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru. Kemudian pemekaran usaha yaitu pemisahan satu WP badan yang modalnya terbagi atas saham menjadi 2 WP badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. Next. Nah, ini adalah reorganisasi penggabungan. Untuk penggabungan, yaitu contohnya ada PTA dengan PTB, menjadi tetap mempertahankan PTA. Untuk peleburan, PTA dengan PTB menjadi PT baru yaitu PTC. Next. Untuk reorganisasi pemisahan, pemekaran, PTA menjadi PTA dan PTB. Untuk pemecahan, PTA menjadi PTC dan PTB. Next. Reorganisasi pengambil alihan usaha. Ini ada 2 pengambil alihan usaha dan pengambil alihan saham. Pengambil alihan usaha akuisisi aset. Jadi, PTA mempunyai cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Kemudian cabang 3 mengalihkan ke PTB, sehingga PTB berdiri sendiri dengan PTA yang terdiri dari cabang 1 dan cabang 2, dan PTB terdiri dari cabang 3. Untuk pengambil alihan saham, jadi PTB, PTC, dan PTD dimiliki oleh PTA. Kemudian PTD mengalihkan sahamnya ke PTE, sehingga PTE menjadi bagian dari PTA. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsita. Selanjutnya terkait dengan pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3 Undang-Undang PPH. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keuntungan ini timbul karena adanya selisih antara nilai buku dan nilai pasar, yang mana nilai pasarnya tentu lebih tinggi, sehingga ada keuntungan pengalihan harta dan termasuk dalam objek pajak. Next. Kemudian pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH, nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan artinya dia itu menggunakan nilai buku, tapi tetap default-nya itu harga pasar. Untuk fokus objek pajaknya adalah pengalihan harta, dan untuk metode penilaiannya perlu dibandingkan lagi dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, apakah terdapat hubungan istimewa atau tidak. Next. Kemudian terkait dengan perbandingan pengalihan harta,
Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Jadi antara sesungguhnya atau seharusnya, kalau sesungguhnya itu adalah harga yang benar-benar terjadi. Tapi kalau seharusnya adalah misalnya harga yang terjadi itu, harga sesungguhnya itu 100, tapi sebenarnya harganya itu 200. Tapi karena ada hubungan istimewa, harganya jadi 100. Ya begitu. Kemudian pasal 10 ayat 3, nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Kemudian, apa sih bedanya antara identifikasi aspek pajak reorganisasi. Jadi transaksi... Bentar. Yang tadi jawabannya apa? Sorry. Pertanyaan yang kedua, apakah pengambil alihan usaha adalah yang back. Tadi di slide sebelum ini. Nah, itu jawabannya apa tuh? Jadi antara akuisisi aset sama akuisisi saham itu beda. Kalau akuisisi aset itu dia fokus ke perusahaannya. Jadi pemegang sahamnya itu benar-benar tidak terpengaruh. Enggak. Ini pertanyaan kan apakah pengambilan usaha sama dengan akuisisi saham? Jawabannya? Bisa sih Pak, bisa. Karena tapi yang perlu diingat akuisisi saham ini yang diambil alih adalah kepemilikannya saja, tapi tetap berpengaruh pada keseluruhan operasional perusahaan seperti produksi, distribusi, penjualan. Jadi kalau misalnya berarti pengambil alihan usaha kamu artikan itu akuisisi gitu kan ya? Bisa, Pak. Bukan bisa. Pengambil alihan usaha kamu definisikan sebagai akuisisi. Gitu kan? Pak. Iya. Nah, akuisisi ada dua, akuisisi aset sama akuisisi saham, gitu bukan? Iya. Benar nggak? Iya, Pak. Iya. Benar ya? Iya. Oke, coba back ke gambar yang reorganisasi tadi. Lagi, terus. Nah, ini. Itu kok beda? Next. Nah, ini ada pengambil alihan usaha, ada pengambil alihan saham. Yang mana yang akuisisi? Yang pengambil alihan usaha. Yang pengambil alihan saham bukan akuisisi. Pusing, Pak. Ya udah, next aja lah. Lanjut. Catat ya. Terus. Oke, next. Ya, lanjut. Ya, temennya yang lain yang sekelompok di ini ya. Kan ini presentasi kalian kan? Coba dicari tahu jawaban itu. Kemudian terkait identifikasi aspek pajak reorganisasi. Transaksinya reorganisasi, ada merger, pemecahan, pengambil alihan usaha. Kemudian untuk objeknya ada keuntungan pengalihan harta. Yang mana keuntungan ini adalah selisih antara harga pasar dan nilai buku, dan subjeknya adalah pihak yang mengalihkan. Next. Kemudian terkait dengan capital gain, harga jualnya itu ada harga transaksi dan harga pasar. Kemudian unsur biayanya ada nilai perolehan dan nilai sisa buku. Dan selisihnya ini termasuk keuntungan. Next. Jadi ini contoh capital gain. Jadi persentase kepemilikannya ada 35%. Kemudian untuk investasi awal ada 22.335. Bagian ruginya ada 427. Selisih kursnya ada 121 sehingga nilai bukunya berkurang menjadi 21.787. Pertanyaannya, apabila investasi dialihkan dengan nilai 21.900 juta, berapa gain atau loss?
Ini sudah jelas gain karena nilai bukunya lebih kecil. Next. Kemudian terkait dengan PPN, pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN. Jadi pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Jadi maksudnya ketika terjadi pengalihan barang kena pajak, perlu dilihat apakah kedua pihak itu PKP atau tidak. Kalau misalnya kedua-duanya itu PKP, pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan itu PKP, maka dia itu termasuk bukan penyerahan BKP. Tapi kalau hanya salah satu yang PKP, dia itu terutang PPN, termasuk objek pajak. Kemudian yang termasuk bukan penyerahan BKP juga adalah barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pemburuan perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Next. Kemudian terkait dengan aspek penggabungan usaha atau izin nilai buku. Jadi syarat-syaratnya itu WP Badan Modal terbagi atas saham, surviving company yang minta izin permohonan nilai buku, WP Badan surviving company, sisa kerugian paling kecil, WP Badan surviving company tidak boleh mengkompensasikan kerugian atau sisa kerugian dari wajib pajak yang menggabungkan diri atau wajib pajak yang dilebur. Memenuhi business purpose test. Jadi artinya tujuan bisnisnya itu jelas kenapa digabungkan dan bukan untuk penghindaran pajak. Kemudian harta yang dialihkan adalah aktiva tetap dan untuk mekanisme pengajuannya itu 6 bulan setelah efektif dan proses 1 bulan. Next. Jadi ini ada daftar isian dalam rangka business purpose test. Jadi bisa dilihat ada tabel sebelum penggabungan dan juga ada sesudah penggabungan. Artinya dia ini bersifat sustainability, tetap dilakukan pemantauan meski setelah dilakukan penggabungan. Next. Kemudian monitoring pasca nilai izin buku. Kegiatan usaha tetap berlangsung minimal 5 tahun. Menjual harta yang dialihkan sebelum 2 tahun. Apabila tidak memenuhi syarat, maka nilai pengalihan merger atau pemekaran usaha dihitung kembali berdasarkan nilai pasar. Next. Kemudian terkait diagram aspek, bisa dilihat diagram aspek PPH reorganisasi. Jenis reorganisasinya ada likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan. Untuk objeknya ada keuntungan karena pengalihan harta dan nilai pengalihannya ada harga pasar, default-nya, atau nilai buku. Next. Selanjutnya terkait dengan kombinasi bisnis PSAK 22. Next. Jadi yang akan dibahas ada definisi bisnis, akuisisi aset, akuisisi saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michelle. Next. Selanjutnya tentang PSAK kombinasi bisnis. Dia diatur di PSAK 22 tahun 1994 tentang akuntansi. Sebelumnya dia diatur di PSAK 22 tentang akuntansi penggabungan usaha. Tapi setelah ada ditentukan di IFRS 3 tahun 2009 tentang business combination, dia diganti jadi PSAK 22 yang terbaru tahun 2010 tentang kombinasi bisnis dan PSAK 38 tahun 2012 tentang kombinasi bisnis entitas sepengendali. Kombinasi bisnis itu sendiri adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau penggabungan setara juga merupakan kombinasi bisnis sebagaimana istilah ini dipergunakan dalam pernyataan di PSAK 22. Nah, keyword-nya di sini adalah
memperoleh pengendalian atas bisnis. Ruang lingkupnya adalah akuisisi dan merger. Nah, ini adalah kasus di mana PSAK 22 itu tidak diterapkan. Pernyataan di PSAK 22 itu tidak diterapkan untuk yang pertama, pembentukan ventura bersama. Yang kedua, akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Nah, dalam hal ini pihak pengakuisisi mengidentifikasi dan mengakui setiap aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Biaya perolehan dari kelompok aset tersebut dialokasikan kepada masing-masing aset teridentifikasi dan liabilitas berdasarkan nilai wajar relatifnya pada tanggal pembelian. Transaksi atau peristiwa tersebut tidak menimbulkan goodwill. Yang ketiga, kombinasi entitas atau bisnis sepengendali dilanjutkan di paragraf B01 dan B04. Di keywordnya di sini adalah akuisisi aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Jadi PSAK 22 itu tidak diterapkan untuk akuisisi aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Ini contohnya Bentar. notes Saya akuisisi nanya aset. deh. Berarti ada akuisisi aset yang merupakan akuisisi bisnis gitu ya? Iya, Pak. Contohnya yang gimana tuh? Belum saya siapin tentang contohnya, Pak. Oke. Coba back. Yang tadi satu. Yo, ini. Yo. Keterusan. Oh iya. Nah, ini. Kan akuisisi aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Berarti bisa jadi ada aset yang asetnya itu merupakan suatu bisnis, kan begitu ya? Iya, Pak. Sehingga kalau dia aset itu merupakan suatu bisnis, PSAK 22-nya bisa diterapkan. Nah, kira-kira Iya, itu contohnya apa tuh? Akuisisi aset yang merupakan suatu bisnis. Ya, coba teman kelompoknya yang lain coba di ini kalau apa coba dicari tahu ya. Berarti ada 2 ya pertanyaan saya ya. Iya, Pak. Lanjut. Lanjut dulu ya, Pak. Oke. Ini contoh dari notes akuisisi aset. Misal nih, perusahaan memperoleh 60% kepemilikan atas LH dengan harga perolehan sebesar sekian. Nah, pada tanggal akuisisi, LH-nya tidak memenuhi definisi bisnis seperti yang dipersyaratkan oleh PSAK nomor 22. Sehingga transaksinya dicatat sebagai akuisisi aset, di mana harga perolehan dialokasikan kepada masing-masing aset dan liabilitas teridentifikasi berdasarkan nilai wajar relatifnya pada tanggal pembelian. Lanjutnya, definisi bisnis menurut PSAK 22. Bisnis adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik, anggota, atau peserta lainnya. Ini lebih menjelaskan tentang bisnisnya itu sendiri. Jadi yang pertama harus ada input, terus ada proses, dan dia akan menghasilkan output. Itu yang dinamakan bisnis. Nah, input di sini bisa berupa sumber daya ekonomi, entah itu aset tak berwujud, kekayaan intelektual, atau akses bahan baku. Prosesnya itu ada sistem, standar, dan protokol, misalnya proses manajemen strategis, proses operasional, dan proses manajemen sumber daya. Outputnya itu hasil dari input dan proses yang diterapkan memberikan imbal hasil seperti dividen, biaya yang rendah, dan manfaat ekonomi langsung kepada investor. Prinsip pengukuran PSAK 22 itu, pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nilai wajar adalah jumlah suatu aset yang dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang mengerti dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Ini pencatatan nilai wajar aset yang diakuisisi, contohnya seperti dalam kombinasi bisnis dengan metode akuisisi, pencatatannya itu dengan nilai wajar aset yang diakuisisi ini. Pakai penyesuaiannya ini. Nah, metode penentuan nilai wajar aktiva dan kewajiban
Kalau di trading sekuritas, piutang itu dinilai berdasarkan nilai sekarang dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Persediaan FG itu harga jual dikurangi biaya penjualan dan keuntungan yang wajar. Persediaan barang dalam proses itu harga jual FG dikurangi biaya penjualan, dan taksiran keuntungan wajar. Kalau bahan baku itu dinilai sesuai biaya pengganti, tanah dan bangunan sesuai nilai pasar atau nilai realisasi neto, pabrik dan peralatan sesuai appraisal atau biaya pengganti dikurangi penyusutan, harta tidak berwujud dinilai dengan nilai taksiran, aktiva neto pensiun manfaat pasti dinilai dengan nilai sekarang aktuaria dari manfaat pensiun, dikurangi nilai wajar aktiva tersedia untuk program pensiun. Utang usaha jangka panjang dan utang lainnya dinilai dengan nilai sekarang, jumlah yang akan dibayar didiskontokan dengan bunga wajar. Utang jangka pendek tidak perlu didiskontokan. Kalau kewajiban kontingensi, dinilai dengan nilai sekarang jumlah yang akan dibayar dan didiskontokan berdasarkan tingkat bunga wajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Aris. Selanjutnya yaitu adalah topik akuisisi saham. Bisa di next. Nah, seperti yang sudah dipelajari di akuntansi keuangan menengah maupun lanjutan, di akuisisi saham itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kurang dari 20%. Yang kedua 20% lebih sampai 50%. Yang terakhir adalah lebih dari 50%. Nah, untuk yang kurang dari 20% itu menggunakan nilai wajar atau metode cost. Sedangkan yang 20 sampai 50% itu menggunakan metode ekuitas. Yang lebih dari 50% itu pengendalian anak perusahaan dan dicatat di laporan konsolidasi. Next. Nah, di PSAK sendiri mengatur tentang akuisisi saham dari yang 0 sampai 20%, 20 sampai 50%, dan yang lebih dari 50%. Kalau yang kurang dari 20%, yaitu PSAK 50, 55, dan 60, 20 sampai 50% itu PSAK 15, investasi asosiasi, dan yang lebih dari 50% PSAK 22 atau 30. Next slide. Nah, jadi teman-teman di sini ada beberapa perbedaan ya. Di next lagi. Sebelumnya. Jadi ada beberapa perbedaan. Untuk yang pertama itu yang di kotak pertama. Untuk jadi untuk yang pertama itu yang aset keuangan lainnya, yang investasi saham di kotak yang kedua itu PSAK 50, 55 atau 60 itu yang kurang dari 20% pencatatannya di investasi saham. Itu sebagai contoh ada 11.991.200, mungkin dalam bentuk ribuan kali ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu investasi saham pada entitas asosiasi. Nah, itu diatur di PSAK 15. Nah, ini tuh berarti untuk yang pencatatan 20 sampai 50%. Yang terakhir akuisisi entitas anak itu yang lebih dari 50%. Nah, jadi di contohnya itu ada perusahaan mengakuisisi 69%. Nah, itu kan lebih dari 50% dicatatnya. Contohnya seperti itu. Next slide. Nah, selanjutnya berbagai jenis investasi saham berdasarkan tujuannya.
Bisa di next. Nah, lagi sekali lagi. Nah, jadi tujuan investasi itu ada yang diperdagangkan atau trading, tersedia untuk dijual, available for sale, memiliki pengaruh signifikan, itu yang 20-50%, dan mengendalikan itu lebih dari 50%. Yang kurang dari 20% itu terdiri dari trading dan tersedia untuk dijual. Nah, apa sih bedanya? Kenapa dicatatnya itu berbeda? Itu di income statement atau sama OCI. Nah, bedanya jadi kalau yang trading itu kita itu tidak ada jangka waktu untuk menunggu. Jadi apabila kita ingin beli dan jual itu suka-suka kita. Ketika misalnya harganya lagi tinggi, mungkin kita langsung take profit. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya trading tidak ada jangka waktunya, itu dicatat di income statement. Sedangkan kalau tersedia untuk dijual, biasanya itu ditunggu dulu untuk beberapa jangka waktu tertentu. Biasanya di akhir tahun. Nah, dicatatnya itu di other comprehensive income. Next. Nah, tadi ya ada dijelasin bedanya pencatatan laba atau rugi dalam income statement versus OCI karena jangka waktunya. Lanjut. Selanjutnya adalah imbalan yang dialihkan atau consideration transfer. Nah, apa itu? Imbalan yang dialihkan adalah dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atau seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, liabilitas yang diambil oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya. Nah, apa aja sih? Nah, kan cash or other monetary transfer sama non monetary asset itu kan termasuk ke dalam aset. Dan equity instrument dan contingent consideration itu dicatat menggunakan fair value. Selanjutnya. Nah, pengukuran goodwill. Nah, goodwill itu sama dengan imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi, ditambah kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi, dikurangi aset teridentifikasi yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih. Next. Nah, jadi untuk goodwill itu dilaporkan ke laporan keuangan konsolidasi. Apakah itu termasuk objek pajak? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena dicatatnya itu enggak di laporan keuangannya masing-masing, tapi hanya di laporan keuangan konsolidasi parent atau induknya. Lanjut. Nah, itu definisinya. Goodwill is an asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognized. Next slide. Nah, kebalikannya nih dari bargain on purchase atau goodwill negatif. Nah, jadi kalau misalnya dia menambah kemampuan ekonomis, dia sebenarnya objek pajak, tetapi kalau misalnya tidak dilaporkan, hanya dilaporkan di laporan keuangan konsolidasi saja, tidak di laporan keuangan masing-masing, itu bukan termasuk objek pajak. Selanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, capital gain atas transaksi pengalihan saham. Bisa di next lagi? Sebelumnya. Capital gain atas transaksi pengalihan saham. Nah, jadi nilai transaksi akuisisi saham dengan nilai wajar aset bersih itu goodwill atau diskon pembelian. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih di slide sebelumnya, pada laporan keuangan parent only atau induknya saja. Investasi diakui sebesar nilai transaksi. Goodwill itu hanya muncul pada laporan keuangan konsolidasi. Lanjutnya. Pertama, itu konsep goodwill sama
versus gain on bargain purchase. Selanjutnya. Nah, jadi kebalikannya teman-teman, antara consideration transfer dikurangi acquire interest in the net fair value of the acquired identifiable assets and liabilities. Nah, jadi apabila consideration transfer-nya itu melebihi acquired interest-nya in the net fair value atau nilai wajarnya, itu termasuk goodwill. Apakah goodwill itu termasuk keuntungan? Iya, goodwill itu termasuk keuntungan. Selanjutnya, gain on bargain purchase itu kebalikan dari goodwill. Selanjutnya, konsep yang kedua. Nah, jadi bukan keuntungan bagi pemegang saham perusahaan target, karena pengurangnya nilai wajar net asset. Berbeda tadi dengan gain on bargain purchase, keuntungan bagi perusahaan yang mengakuisisi secara pajak itu apabila menambah kemampuan ekonomis dan dilaporkan di laporan keuangan, itu merupakan objek pajak. Tetapi kalau misalnya hanya dilaporkan di laporan keuangan konsolidasi, itu bukan objek pajak. Lanjut. Nah, contohnya untuk objek pajak atas pembelian di bawah harga pasar, pasal 4 ayat 1D. Nah, contohnya ini badan usaha PTSD itu menjual mobil dengan harga pasar 60 juta, sedangkan nilai sisa bukunya adalah 40 juta. Harga jualnya 55 juta. Lalu, bagaimana pengalokasiannya? Next. Nah, jadi keuntungan bagi PTS itu adalah selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku senilai 20 juta, lalu dialokasikan kepada penghasilan pemegang saham sebesar 5 juta karena selisih antara harga pasar dengan harga jual sebesar 5 juta. Nah, yang nomor 1 itu keuntungan berdasarkan nilai pasar 60 kurang 40 juta, sedangkan yang kedua adalah objek pajak berdasarkan diskon. Lanjut. Nah, ini ya teman-teman perbedaan aspek struktur transaksi akuisisi usaha. Jadi di sini tuh ada 3 pihak. Yang pertama itu perusahaan target atau yang diakuisisi. Yang kedua adalah perusahaan pengakuisisi, berarti yang punya modal. Yang terakhir adalah pemegang sahamnya, pemegang saham perusahaan target yang akan diakuisisi. Nah, perbedaan antara akuisisi aset dengan akuisisi saham itu berbeda. Yang pertama itu perusahaan target yang diakuisisi. Nah, nanti dia itu akan mengakui gain atau loss, seperti pencatatan akuntansi pada umumnya. Lalu dilikuidasi kalau misalnya benar-benar habis atau bangkrut. Selanjutnya, untuk perusahaan pengakuisisi itu akan memilih aset, mendapatkan basis nilai pasar aset, dan mengabaikan kewajiban-kewajiban dari perusahaan target. Selanjutnya, pemegang sahamnya itu gimana? Nah, pemegang sahamnya itu nggak tahu menahu atau tidak terlibat langsung. Nah, kalau misalnya dilikuidasi, akan mendapatkan kontribusi. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya itu akuisisi saham. Nah, berbeda nih dengan akuisisi aset. Kenapa? Karena pada saat akuisisi saham di perusahaan targetnya, itu tidak ada pencatatan sama sekali. Nah, lalu membuat laporan keuangan konsolidasi. Bagaimana perusahaan pengakuisisi atau yang memiliki modal untuk mengakuisisi itu akan mengakui investasi, goodwill atau diskon dan mendapatkan prospek usaha. Bagaimana pemegang sahamnya? Nah, pemegang sahamnya itu akan mengakui gain atau loss. Nah, dia juga bisa mendapatkan saham di pengakuisisi. Next. Nah, sebagai contohnya aja nih, pengumuman rencana pengambil alihan. Next lagi. Ya. Jadi di sini tuh ada beberapa aspek yang bisa dilihat nih teman-teman. Yang pertama itu perusahaan yang sahamnya dijual.
Nah, sebagai contoh di sini adalah PT Prima Palma Mandiri, berkedudukan di Jakarta Barat. Itu perusahaan yang sahamnya akan dijual. Nah, di sini juga dijelaskan dalam pengumuman itu adalah proporsinya. Proporsinya adalah sebesar 997%. 0,0003-nya itu enggak di itu. Selanjutnya penjual sahamnya itu ada yang saat ini dimiliki oleh Health and Rich Resorts Ltd. Dan domisilinya itu di Seychelles. Nah, rencananya yang akan pembeli sahamnya itu adalah PT Citra Pesona Sawit. Next, selanjutnya akan dibahas oleh Arif. Ini merupakan contoh kasus perusahaan Chevrolet yang awalnya pabrikan, lalu berubah menjadi distributor yang disebut sebagai konversi bisnis model. Bagaimana potensi pajaknya? Kita harus lihat lagi apakah dia melakukan restrukturisasi atau tidak. Menurut saya, dia tidak melakukan restrukturisasi karena perusahaannya tidak berubah, jadi ia tidak memiliki potensi pajak. Selanjutnya. Dan ini merupakan contoh jurnal konsolidasi. Pertanyaannya, apakah peningkatan return earning dalam laporan keuangan konsolidasi merupakan objek pajak? Kalau return earning berubah berarti sudah after tax. Kalau meningkat berarti ada potensi jumlah laba bertambah yang artinya masuk ke objek pajak. Tapi perlu dilihat kalau di laporan seperti ini dikonsolidasi. Harus dilihat lagi apakah masing-masing perusahaan apakah ada pengaruh return earning yang signifikan atas penambahan laba tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada variasi aspek kombinasi bisnis dalam notes laporan keuangan. Yang pertama ada imbalan kontingensi. Imbalan kontingensi ini berkaitan dengan adanya kejadian di masa yang akan datang yang nanti bisa saja terjadi karena adanya perubahan-perubahan tertentu. Tabel ini merupakan tabel yang berkaitan dengan rekonsiliasi arus kas dalam kombinasi bisnis. Next. Yang kedua ada goodwill. Goodwill masuknya di tabel konsolidasi. Seperti yang terlihat untuk masing-masing perusahaan ada perusahaan DPI, SMI, SMD, dan JKP, di mana ada akun goodwill yang timbul dari akuisisi. Next. Yang ketiga ada bargain purchase atau pembelian diskon. Pada bulan Februari dan Maret 2010, perusahaan mengakuisisi 70% saham BSP melalui pembelian 10.500 lembar saham BSP milik PT Bina Mitra Satria Raya, pihak ketiga. Perusahaan mengakui atau mencatat aset dan kewajiban BSP dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 31 Maret 2010 dengan rincian sebagai berikut. Nah, belum. Dan sebelumnya, dan ini contoh bargain purchase-nya. Ada nilai wajarnya yaitu 148 miliar, tapi kita memperolehnya hanya dengan harga 39 miliar. Selisih dari jumlah biaya perolehan dan nilai harga wajar kita anggap sebagai gain, yaitu sebesar 109 miliar. Next. Lalu yang terakhir ada akuisisi nilai wajar dan nilai buku. Pada bulan Juni 2010, perusahaan mengakuisisi 80% saham IBKP melalui pembelian dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 77,8% saham IBKP yang dimiliki oleh Indovika, pihak yang punya hubungan istimewa. Dan yang kedua, 2,2% saham IBKP yang dimiliki oleh PT Lusli Kreasi Investama atau LKI, pihak ketiga. Berkaitan dengan apa yang menjadi akuisisinya, apakah menggunakan nilai wajar atau nilai buku? Ada perbedaan antara nilai buku dan nilai wajarnya di tabel, yaitu ada satu akun aset real estate. Terdapat perbedaan. Yang lainnya sama, yang berarti tidak ada perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Next. Kedua akuisisi tersebut menggunakan nilai yang berbeda. Satu berdasarkan nilai buku dan yang lainnya menggunakan nilai wajar. Akuisisi yang dilakukan tadi terdapat selisih transaksi restrukturisasi entitas pengendali pada saat akuisisi sebesar 6 miliar. Jumlah biaya perolehan 54 miliar dikurangkan dengan biaya perolehan yang ada di keterangan di bawah kiri itu senilai 19 miliar, sehingga kas dan setara kas yang diperoleh sebesar 35 miliar. Next.
Dari apa yang dijelaskan sebelumnya, kesimpulannya ada 4, yaitu aset milik perusahaan dan perusahaan milik pemegang saham. Dalam akuisisi aset, berurusan dengan perusahaan target. Dalam akuisisi saham, berurusan dengan pemegang saham perusahaan target. Next. Yang kedua, akuisisi usaha itu terdiri dari aset dan saham. Kalau untuk akuisisi aset terdiri dari 2, yaitu likuidasi atau dibubarkan dan tetap eksis. Untuk yang likuidasi atau dibubarkan terdiri dari 2 akun, yaitu likuidasi dan distribusi. Untuk yang tetap eksis, mengakui gain or loss on sale of operation. Untuk yang saham, dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan, yaitu kurang dari 20%, 20-50%, dan lebih dari 50%. Untuk yang lebih dari 50%, apabila ia memenuhi definisi bisnis PSAK 22, mengakuisisi net aset. Apabila tidak, dicatat sebagai akuisisi aset. Untuk yang aset, mengikuti pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu apabila ada tambahan kemampuan ekonomis, maka dianggap sebagai objek pajak, serta sesuai pasal 10 ayat 3 yang berkaitan dengan nilai wajar. Untuk yang saham, mengikuti pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu menggunakan historical cost atau harga perolehan. Next. Untuk yang pasal 4 dan pasal 10, transaksinya berupa transaksi akuisisi lebih dari 50% perusahaan target mengalihkan aset atau liabilitas. Subjeknya perusahaan target yang mengalihkan harta. Objeknya nilai pengalihan yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan itu nilai pasar dikurangkan dengan aset bersih book value yang menurut Undang-Undang PPH itu nilai sisa buku. Untuk yang saham, transaksi akuisisi sama dengan 100%. Perusahaan target tetap eksis dan tidak mengalihkan harta. Subjek pajaknya pemegang saham perusahaan target. Untuk objek pajaknya, nilai pengalihan yang seharusnya atau sesungguhnya dikurangkan nilai perolehan, nominal plus agio. Next. Akuisisi saham itu masuk objek pajak capital gain saham pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH. Dilanjutkan dengan merger, itu objek pajak keuntungan pengalihan harta pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Kalian kelompok berapa ya? 3, Pak. 3. Oh iya. Dah, silakan hidupin videonya. Pak, izin tambahin yang tadi, Pak, yang tentang akuisisi. Ya, silakan. Yang bukan merupakan sebuah kombinasi. Kalau yang saya dapat ya Pak, akuisisi aset yang bukan merupakan sebuah kombinasi bisnis itu kan akuisisi yang tidak menimbulkan goodwill. Berarti akuisisi aset yang merupakan sebuah kombinasi bisnis itu kalau dia ada selisih lebih atau kurang dari total pembayaran. Alias ada namanya sendiri kategorinya masuk ke akuisisi bisnis namanya. Ya. Gitu Pak. Berarti kalau ada selisih akuisisi bisnis begitu? Iya. Berarti kalau misalnya saya mau membeli meja di sebuah pabrik. Meja itu dibeli pabrik itu 100.000. Saya beli 150.000. Itu akuisisi bisnis nggak itu? Ada selisih? Penjualan, Pak. Hah? Penjualan, Pak. Nah, yang mana yang akuisisi bisnis itu? Maksudnya kalau misal dia ada total kayak selisih nilai pembayaran. Iya, ada selisih. Saya bayar 150.000. Mejanya dibeli sama mereka 100.000. Harga pasarnya 90.000 misalnya. Saya bayarlah 150.000. Menurut saya mejanya bagus. Itu akuisisi bisnis ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi ini gimana? Bentar, Pak. Saya bingung, Pak. Ya, lama juga nggak apa-apa. Ya. Ada yang mau ditanya nggak?
Ada? Nggak ada? Ya topiknya lumayan berat ya, soalnya merger akuisisi ini lumayan susah. Kalian pun belajar tentang ini saya rasa baru di advanced accounting, betul kan ya? Di prinsipal sama intermediate nggak ada. Berarti yang advance saja lah yang akan bisa gitu. Saya aja nggak ingat kalau masalah merger and akuisisi ini untuk masalah accountingnya ya. Kalau kalian mungkin masih fresh kan, baru ujian itu kan? Baru ujian advance kan kemarin pas UTS? Hah? Merger akuisisi udah belajar belum? Belum, Di Pak, advance. baru masuk UAS. Materi Mas- setelah Belum, UTS, Pak. Pak. Oh, materi setelah UTS. Tapi udah diajarin kan sama dosennya? Udah, apa lupa? Itu pura-pura lupa. Harusnya udah lah. Susah itu emang. Saya pun waktu pas belajar itu kesulitan ya. Saya merasa kan kalau orang bilang paling susah itu intermediate kan. Kalau di akuntansi itu kan paling susah itu intermediate. Tapi saya merasa malah yang advance saya rasa paling sulit gitu. Kayaknya karena kalau saya rasa sih dulu kayaknya karena saya males sama mungkin dosennya cara mengajarnya sedikit berbeda gitu. Jadi sama saya kurang cocok. Jadi saya nggak ngerti. Ya saya juga bego sih. Jadi nggak dapat juga. Apalah bapak ini keajarin gitu. Ya, intinya nih kalau kita lihat tadi ini jadi kita nggak akan bahas teknis terlalu dalam. Kita akan lebih bahas konseptualnya. Yang dibahas sama teman-teman kalian tadi kan itu akuntansi dari proses penggabungan usaha. Proses apa aja sih tadi? Penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambil alihan usaha. Itu ya tadi ya? Tapi kalau di pajak ngomongnya adalah reorganisasi, benar ya? Kalau di pajak dia cukup satu kata aja, reorganisasi, tapi itu ada macam-macam kan begitu. Nah, kalau di komersil, merger and acquisition katanya. Sebentar, saya share slide. Saya share screen dong, dikasih share screen. Udah, Pak. Udah ya. Slide kalian tadi mana ya? Oh, belum, tak download. Bentar. Slide kalian aja. Wah, enggak usah deh, pakai slide dosen aja yang... Kalian pakai slide dosen juga kan ya? Membuatnya itu? Ya, benar ya? Iya, Pak. Ya. Kelihatan ya? Nah, di sini ada definisinya, ada cerita penggabungan, peleburan, akuisisi sama pemisahan. Kalau penggabungan berarti tadi ada dibuat sama teman kalian tuh, mana tadi? A plus B sama dengan, kalau gabung apa? A plus B sama dengan A, gitu ya? Benar nggak sih? Yang satunya akan tetap ada gitu kan? Benar nggak? Jadi PTA bergabung dengan PTB, nanti PT PT salah satu dari mereka, entah PTA-nya atau PTB-nya akan tetap ada. Itu penggabungan usaha. Ada juga namanya peleburan. Kalau peleburan berarti dua-duanya hilang. PTA bergabung sama PTB menjadi PTC. Nah, ada juga namanya di sini pemekaran. Kalau pemekaran berarti PTA berubah menjadi misalnya PTB sama PTC atau PTA sama PTC gitu misalnya. Nah, ini contohnya. Oh, ini udah ada contohnya. PTA sama PTB jadi PTA itu gabung. Kalau lebur A plus B jadi C. Ini sama ya. Merger itu dua istilah ini. Jadi bergabung dan melebur itu istilahnya merger. Terus mekar. PTA menjadi A dan B. Ini spin off ya nama bahasa lainnya. Atau dipecah. PTA berubah menjadi PTC sama PTB. Nah, kalau istilah di pajak itu namanya reorganisasi. Nah, reorganisasi juga ada
Istilah inilah yang namanya akuisisi, pengambil alihan usaha. Nah, akuisisi itu ada 3 jenis sebenarnya. Kalau di sini cuma 2. Ada akuisisi aset, ada akuisisi saham, ada akuisisi bisnis namanya. Oke, biar mudah kita bagi 3. Sudah. Akuisisi aset itu kayak apa? Akuisisi aset itu sebenarnya gampang ya. Misalnya ada perusahaan membeli aset dari perusahaan lain. Nah, itu namanya akuisisi aset. Semudah itu sebenarnya. Saya membeli mobil misalnya dari sebuah PT, ya udah itu namanya akuisisi aset. Nah, ada juga akuisisi saham. Akuisisi saham itu saya membeli saham dari sebuah PT misalnya, dari pemilik sahamnya. Kalau akuisisi aset, si pemilik saham itu tidak terpengaruh apapun. Kenapa? Karena aset perusahaan itu, kan yang saya beli adalah aset perusahaan ya. Misalnya saya membeli sebuah gudang dari milik PT Indofood. Nah, gudang itu kan bukan milik si pemegang saham. Kenapa? Karena PT Indofood itu pemegang sahamnya ada banyak. Ada ribuan orang ya, karena dia perusahaan TBK. Jadi bagi si pemegang saham itu nggak ngaruh apa-apa ketika gudang itu dibeli. Ya, ngaruhnya sama siapa? Ngaruhnya hanya pada si perusahaan. Kenapa? Karena akuisisi aset yang dibeli adalah aset perusahaan. Gudang itu yang punya adalah perusahaan, bukan si pemegang saham. Itu akuisisi aset. Nah, yang kedua adalah akuisisi saham. Akuisisi saham itu saya misalnya membeli saham salah satu pemegang saham Indofood. Ketika saya beli, misalnya dari siapa nih? Ini yang kelihatan dari Zaim. Nah, betul Pak Zaim kelihatan. Misalnya Zaim punya saham Indofood 1000 lembar. Harganya per lembarnya 1 juta. Kaya Zaim. 1 miliar nih ya. Saya beli sebanyak 100 lembar. Ketika saya beli, harganya sama Zaim dijualnya 1 lembarnya. Berapa Im dijual Im? Berapa Im? Kamu mau jual berapa saham Indofood Im? Kamu punya 1 juta, mau jual berapa Im? 10, Pak. 10 apa? Saya beli 100 lembar, 10 juta 1 lembar. Ya udah, berarti Zaim untung 9 juta per lembar saham. Itu maksudnya dari akuisisi saham. Jadi saya dapat 100 lembar saham Indofood dari Zaim tadi. Tuh. Nah, yang ketiga tadi akuisisi bisnis, itu tadi yang saya tanya sama kelompok 3 tadi. Apa itu akuisisi bisnis? Akuisisi bisnis itu sebenarnya akuisisi aset juga. Bedanya apa? Bedanya akuisisi bisnis itu aset itu umumnya adalah aset yang mengenerate pendapatan bagi perusahaan. Contoh nih misalnya, ada perusahaan yang bergerak di bidang sewa pergudangan, dia punya 10 gudang. Nah, ketika saya suka sama gudang mereka misalnya, ini lokasi bagus gitu. Ya udah deh saya beli aja gudangnya. Nah, ketika saya beli itu gudangnya, di situ saya akuisisi itu bukan hanya bukan hanya nilai gudangnya di situ, tapi saya sedang membeli bisnis pergudangannya. Sampai sini paham? Jadi ketika saya beli gudangnya, misalnya saya beli gudangnya 5, saya bukan cuma sekedar membeli gudangnya itu, enggak. Saya sedang membeli bisnis pergudangannya. Kenapa? Karena orang-orang sudah tahu, oh di sini ada gudang bagus, lokasinya oke, security-nya bagus, aman dari bencana alam misalnya. Jadi ketika saya beli itu gudangnya, maka saya saat itu sudah mendapatkan dua hal. Satu, saya dapat aset tetapnya berupa gedung bangunan. Yang kedua, saya juga dapat bisnis pergudangannya. Itu kira-kira yang dimaksud dengan akuisisi bisnis. Jadi ketika kita beli sebuah aset, kemudian aset itu ternyata mengenerate penghasilan dari pemilik sebelumnya. Ketika kita beli, nah potensi penghasilan tadi pun ikut. Kira-kira seperti itu. Atau hal yang lain, ini sangat sering terjadi nih di zaman sekarang. Sekarang kan banyak perusahaan startup ya, benar ya? Ya nggak? Kayak Gojek lah, kayak Grab, kayak Tokopedia. Nah,
Kalau misalnya ada perusahaan mau membeli saham Gojek misalnya, ini banyak perusahaan seperti ini nih, ya. Kalau sekarang kan zamannya teknologi ya. Salah satu aset di teknologi itu adalah, ada yang tahu nggak? Yang nilainya sangat tinggi. Ada yang tahu nggak apa? Untuk perusahaan teknologi. Apa kira-kira? Gojek, Grab, apalagi Tokopedia, Shopee. Mereka tuh punya apa sih? Kalau asetnya mungkin tidak banyak ya, aset fisik ya. Mereka tuh punya gedung, punya karyawan, punya jaringan. Nah, harga barangnya itu aja kan bisa dinilai ya, berapa. Mudah. Kalau jaringan ya udah kabelnya berapa, mesinnya berapa, terus gedungnya harganya berapa. Tapi ada satu aset di perusahaan tersebut, perusahaan teknologi itu ini yang gede. Yang susah untuk dinilai dan orang butuhnya itu. Ada yang tahu nggak apa? Know-how-nya ya, Pak. Oke, know-how bisa. Bukan teknologinya sebenarnya. Bukan hanya itu. Yang paling penting itu ada satu. Kalau orang bilang itu adalah the new oil, ada yang bilang itu. Ada yang bilang the new gold. Apa? Datanya, Pak. Apa? Data, Pak. Iya, yang jawab siapa nih tadi? Saya, Pak. Ya, kamu siapa? Nggak kelihatan. Elisafan, Pak. Oh, Elisafan ya, benar jawaban Elisafan. Data itulah yang sangat diinginkan oleh perusahaan lain ketika mereka mau mengakuisisi sebuah startup. Kayak Gojek misalnya. Gojek tuh punya data banyak banget tuh tentang kita yang memesan dari mereka. Mereka tahu preferensi kita, mereka tahu kita jalan kemana aja, dan data itu sangat bisa dipakai untuk marketing misalnya. Ya, mereka tahu preferensi pelanggan-pelanggan Gojek. Ini Kivi ini sukanya makan apa? Gojek tahu nggak? Tahu. Kivi ini kemana aja? Tahu nggak dia? Tahu dia. Dari apa? Dari pesanan saya. Dia tahu behavior saya. Nah, data itu belum tentu tercermin di laporan keuangan. Jadi, belum tentu tercermin itu di laporan keuangan. Laporan keuangan nggak akan dimuat data senilai sekian, itu nggak mungkin. Nah, misalnya ada perusahaan besar, misalnya Google misalnya, mau mengakuisisi Gojek. Dia akan bilang, dia akan beli saham Gojek. Kalau kita mau menghitung ekuitas Gojek kan mudah ya. Tinggal lihat aja asetnya di laporan keuangan berapa, dikurangilah sama hutang dia. Kan sesederhana itu kan. Itulah ekuitas Gojek, ya tinggal belilah senilai itu. Saya mau beli 100 lembar saham Gojek misalnya. Anggap ekuitasnya misalnya ya 1 triliun misalnya. Saya mau beli 100 lembar, ya tinggal ini aja dihitung. Tapi harga belinya pasti lebih dari hitungan tadi. Kenapa? Karena umumnya perusahaan teknologi ketika diakuisisi, yang dibeli itu bukan hanya asetnya, tapi apa? Data di dalamnya itu. Makanya harganya itu pasti akan sangat gila-gilaan. Itu mereka bukan sedang membeli asetnya, tapi apa yang dia beli? Datanya. Nah, ketika data itu dibeli, itu bisa jadi, itu adalah bisnis dari si startup tadi. Nah, itulah namanya akuisisi bisnis. Sampai sini bisa? Paham ya? Jadi akuisisi bisnis itu bukan sekedar asetnya berpindah, enggak. Tapi ada sesuatu di aset itu yang nanti akan mengenerate profit bagi yang membeli. Itu yang dimaksud akuisisi bisnis. Itu PSHK-nya PSHK 5 kalau nggak salah, tentang segmen usaha. Oke? Jadi sebenarnya akuisisi ada 3 ya, aset, saham, sama bisnis. Ini contohnya Indofood spin-off Noodle Unit. Berarti ini dipecah ya. Untuk bagian apa? Noodle apa noodle? Noodle mie ya. Mie-nya itu dibuat perusahaan lain berarti. Indofood sukses makmur. Oke, next. Nah, sekarang yang tadi nilai selisih lebih atau keuntungan karena penjualan atau aktivitas reorganisasi tadi itu otomatis menjadi objek pajak. Bagi siapa? Tentu bagi pihak yang menerima penghasilan. Kenapa? Karena definisi penghasilan kan luas ya. Ada yang bisa kasih tahu saya definisi penghasilan apa? Menurut Undang-Undang PPH yang sangat luas itu.
Saya lihat muka-muka yang ngantuk aja dah. Ayo, yang ngantuk nih. Wah, mukanya ngantuk semua. Muka saya pertama malah yang muka paling ngantuk kan. Runefa Adami. Nggak ada orangnya. Runefa, ada nggak? Mana? Ayo. Runefa? Wah, tidak ada. Lanjut, cari korban baru. Ini yang belum hidupin video, hidupin aja ya. Aditya. Mana Aditya? Dit? Adit. Ya, definisi penghasilan Dit. Undang-undang PPH, silakan. Setiap tambahan ekonomis, kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dari berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk fungsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan dan dalam bentuk apapun. Siap. Wah, baca ya? Atau apa? Baca, Pak. Iya, baca pikiran ya. Ya, itu benar ya. Setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan bentuk apapun yang diperoleh baik dari Indonesia, alam jin maupun alam akhirat kalau ada, kan nggak dibatasi ya, dari Indonesia maupun luar Indonesia. Berarti alam laut, alam jin bisa. Makanya kalau kalian pelihara tuyul, objek pajak nggak? Objek pajak, Pak. Loh kok bisa? Iya kan, dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Alam gaib kan luar Indonesia ya. Dengan nama dan bentuk apapun. Jadi nggak peduli apa namanya. Nggak ada istilahnya pajak syariah ya. Pajak hasil mencuri juga merupakan objek pajak. Pak, saya baru korupsi, lapor di SPT nggak? Lapor. Di mana saya lapor, Pak? Penghasilan lain-lain. Gitu. Tapi kan korupsi, Pak, tidak peduli. Pajak tidak ada namanya pajak syariah. Dengan nama dan bentuk apapun, hasil korupsi, hasil nyuri, hasil copet, masukkan jadi objek pajak. Jadi setidaknya kalau kalian kriminal tetap harus taat pajak. Percuma lah udah di stand tapi nggak taat pajak kan gitu ya. Misalnya nanti Zaim nyopet gitu, ya Im, sisihkanlah sebagian untuk negara. Ya Im ya. Nah, kenapa? Karena kalau disedekahi nggak diterima, kan barang haram kan gitu ya Im. Tapi kalau pajak terima. Yang penting SSP-nya ada, kan gitu. NTPN ada. Oke, itulah definisi penghasilan. Jadi penghasilan itu luas menurut Undang-Undang PPH. Yang penting tambahan kemampuan ekonomis bisa dipakai untuk menambah harta atau untuk konsumsi. Wah, macam-macam. Makanya ini tadi, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, keuntungan likuidasi, penggabungan, peleburan, pengambilan usaha atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun. Wah, ini macam-macam. Itu masuk kategori objek pajak. Oke. Nah, nilainya nilai apa? Menurut pajak, pakainya nilai pasar. Boleh pakai nilai buku sepanjang ada izin dari Menteri Keuangan. Ini fasilitas, ya nilai buku. Kondisi-kondisinya tertentu. Ada berapa kondisi lah, saya juga nggak hafal itu. Kapan boleh pakai nilai buku? Di slide ada nggak tadi ya? Kapan boleh pakai nilai buku? Ada nggak? Halo? Mana yang presentasi? Kapan pakai nilai pasar? Kan ini pengalih harga pasar atau nilai buku. Jadi nilai buku itu tertentu. Tidak semua jenis reorganisasi itu pakai nilai buku. Contoh yang pakai nilai buku itu kalau nggak salah ya, misalnya saya mau membeli perusahaan di luar negeri atau ada merger, ada penggabungan usaha dengan perusahaan di luar negeri. Jadi ada ALTD sama PT Kivi di dalam negeri mau bergabung membentuk membentuk PT baru di dalam negeri di Indonesia ya. Di sana nanti hilang ya di luar negeri, dissolve gitu. Nah, itu boleh pakai nilai buku. Saya pun nggak hafal itu apa aja kriterianya. Ya. Tapi konsepnya sih seperti itu. Umumnya pakai nilai pasar. Nah, di sini ada bahasa bandingkan metode penilaian tanda tanya, bandingkan dengan pasal 18 ayat 3. 18 ayat 3 itu tentang hubungan istimewa ya. Udah beberapa kali saya singgung lah itu ya.
Kalau terjadi hubungan istimewa, maka yang dilihat adalah bukan nilai yang diterima atau cash yang diterima, tapi nilai yang seharusnya diterima. Itu bedanya kalau transaksinya itu nggak ada hubungan istimewa. Kalau transaksi reorganisasinya itu ada hubungan, independen, antar pihak independen atau pihak yang tidak ada hubungan istimewa, maka yang jadi objek pajak itu adalah berapa nilai yang sesungguhnya diterima. Berarti uang yang diterima berapa. Nah, tapi kalau ada hubungan istimewa, uang yang diterima itu seringkali tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tidak mencerminkan kondisi bisnis yang wajar dan lazim. Sehingga nilai yang diakui menurut pajak adalah nilai yang seharusnya. Oke? Nah, jadi jawabannya ini apa? Terus ini di bawah. Apakah pengelolaan usaha sama dan akuisisi saham? Tadi udah benar jawaban Michelle. Bisa sama. Bukan Michelle tadi. Siapa tadi yang jawab? Presentasi pasti tadi siapa lupa. Itu jawabannya udah benar ya. Michelle benar ya? Arsita, Pak. Oh, Arsita. Ya, sorry, Arsita ya. Itu udah benar. Bisa iya, bisa tidak. Ada akuisisi saham. Kenapa? Karena akuisisi itu ada akuisisi saham, ada akuisisi aset, ada akuisisi bisnis tadi saya bilang. Oke? Nah, ini tadi ya, ada transaksinya apa, objek pajaknya apa, subjek pajaknya. Ini juga kalian bisa lihat. Saya next aja, next, selesai kan, enak. Selesai harusnya jam berapa sih? Sorry, saya stop share dulu. Loh, portal PKN stand-nya kok ketutup? Jangan-jangan udah disuruh pulang. Wah, 9:30 aja harusnya. Yakin mulai perkuliahan ya? Bentar ya. Sorry, saya mau nanya. Ini pertemuan keberapa ya? Untuk Untuk yang absennya itu pertemuan ke-5 12. setelah UTS, Pak. Ya, 12. Untuk 12 yang ya? aslinya baru 11 Oke. ya. Ya. Ini saya ngabsen kok tiba-tiba hilang. Tak simpan. Semua hadir kan? Hadir semua, Pak. Siap. Simpan. Dah, saya tutup kuliah aja dah. Sip. Oke, saya lanjut lagi. Sedikit lagi. Syarat-syarat menggunakan nilai buku ada di PPT kelompok 3 slide 16-18 ya teman-teman. Panjang banget. Udah ada ya? Saya nggak usah share screen lah ya. Atau perlu? Ini aja deh. Tadi kan udah ya penjelasan dari teman-teman kalian. Nah, ada tadi yang sedikit perlu saya singgung kayaknya. Terkait goodwill. Saya mau nanya dulu. Goodwill itu objek pajak atau bukan? Coba, siapa bisa jawab? Karena dilaporkan di laporan keuangan konsolidasi, jadi bukan objek pajak, Pak. Bukan objek pajak? Ya, bukan. Bukan ya? Baik bagi si penerima uang, kan goodwill itu adalah nilai selisih antara apa itu? Selisih antara siapa apa Mas Pak? Jadi itu selisih antara good, baik, will, akan baik. Tuh.
Selisih antara perbuatan baik yang diniatkan dengan realisasi. Ayo, siapa? Coba, silakan. Yang lain silakan. Nggak apa-apa. Jawab aja, jawab. Ini kita Cost dengan book value, Pak. cost dengan book value. Apa bedanya sama capital gain kalau begitu? Sorry. Cost dengan book value bukan. Itu Book mah value akumulasi. dari Sebentar. Ini saya baca ya di slide ya. Goodwill diukur sebagai kelebihan nilai wajar atas nilai neto aset dan liabilitas teridentifikasi. Nah, apa itu kira-kira? Selisih fair value sama cost-nya, Pak. Fair value sama cost? Ya, cost yang Itu dibayarkan untuk membeli. bukannya revaluasi ya kalau begitu ya? Gain karena revaluasi. Kan cost-nya sekian, fair value-nya segini, ada selisih. Bukan goodwill itu. Selisih antara imbalan yang secara efektif dialihkan atau yang dinilai dengan fair value, Pak, dengan identifiable net asset, Pak, atau aset-aset yang teridentifikasi. Gini, kita kasih contoh aja deh. Saya mau mengakuisisi perusahaannya Faris. Riz, mana Riz? Kok hilang, Riz? Wah, udah muncul lagi. Kamu ini ya, Naruto ya? Suka cet hilang gitu. Punya jurus menghilang juga dia. Saya mau mengakuisisi perusahaan Faris misalnya. Faris punya sebuah perusahaannya adalah kos-kosan di Kalimongso. Di mana kos-kosan itu dibangun dengan nilai 1 miliar rupiah. Saat ini nilai bukunya adalah 700 juta. Nilai buku ya, Riz ya? Buku kos-kosan itu 700 juta. Kemudian, nilai pasar dari kos-kosan itu adalah 1,2 miliar. Saya beli kos-kosannya seharga 1,5 miliar. Yang mana yang goodwill? 1,5 dikurangi 1,2. Nah, benar tuh. Goodwill adalah selisih antara nilai yang kamu terima, itu tadi, identifiable, bla bla bla, bahasanya susah amat. Apa sih? Consideration transfer. Nah, tuh. Imbalan yang ditransfer. Saya bayar berapa tadi? 1,5. Dengan, kan saya mau ambil bisnis kamu nih ya. Saya beli bisnisnya Faris, kos-kosan. Faris House. Gitu. Saya beli bisnisnya. Nah, itu harus dinilai dengan nilai wajar. Nilai wajarnya berapa tadi? 1,2. Goodwill-nya berapa? 300 juta. Tuh goodwill. Bisa ya? Itulah yang dimaksud dengan goodwill. Nah, pertanyaannya, objek pajaknya yang mana? Yang manakah yang jadi objek pajak? Si goodwill 300 juta tadi itu objek pajak bukan? Itu deh. Objek pajak sebenarnya gampang kalian jawab. Kenapa? Ya 1,5 miliar itu Pak objek pajak Pak. Kan final Pak 4 ayat 2. Oh iya udah selesai benar jawabannya. Sekarang pertanyaan saya ganti. Goodwill-nya itu yang 300 juta itu objek pajak atau bukan? Bukan. Si 300 juta. Bukan. Ya benar bukan. Munculnya si 300 juta itu nanti di mana? Kenapa itu bukan objek pajak? Gimana? Munculnya di mana? Laporan konsolidasi ya. Iya benar. Waktu saya membuat laporan keuangan konsolidasi. Benar ya? Jadi goodwill bukan objek pajak itu logikanya begini. Ketika saya mengakuisisi bisnis Faris House and the Cost tadi, jurnalnya apa? Jurnalnya apa? Saya dapat kos-kosan atau ya kos-kosan lah ya atau investment itu didebitkan gitu ya. Aset 1,5
Cash 1,2. Selisihnya apa? Goodwill 300 juta. Ada nggak komponen komponen income statement di situ? Tidak ada. Semuanya masuk ke statement of financial position. Maka goodwill bukan masuk kategori objek pajak. Ingat sampai sini ya, saya. Itu logika sederhananya ya, tapi kondisinya nggak seperti itu karena ada anomalinya nanti. Ya, goodwill itu muncul pas di mana? Sewaktu saya bikin laporan konsolidasi, saya kasih tahu saya ada goodwill 300 juta. Kalau nggak ada konsolidasi laporan, goodwill-nya nggak ada. Sampai sini bisa ya? Nggak ada laporan konsol yang nggak ada goodwill. Nah sekarang ternyata ada juga goodwill yang jadi objek. Apa itu? Goodwill yang objek apa itu? Di slide kalian tadi ada? Yang bargain purchase yang kebalikan. Ya, bergain on purchase alias goodwill negatif. Nah, misalnya begini kayak tadi nih. Faris tadi kos-kosannya 700 juta nilai buku, nilai pasarnya atau wajarnya 1,2 miliar. Saya beli kos-kosan itu dengan harga 1 miliar. Bisnis tadi saya beli 1 miliar. Ada goodwill negatif berapa? 200 juta. 200 juta itu objek pajak. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis. Ya enggak? Ya, saya dapat aset senilai 1,2 miliar di mana saya hanya melakukan atau mengorbankan uang saya senilai 1 miliar diskonan. Itu objek pajak bagi Faris apa bagi saya? Bagi siapa? Bagi Bapak. Iya, bagi saya sih 200 juta tadi. Bergain on purchase. 200 juta itu akan jadi objek pajak tambahan bagi saya. Tapi sini bisa ya. Itu saya kira goodwill tadi perlu saya perjelas tadi karena agak membingungkan slide-nya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada? Kalau nggak ada saya akhiri. Tugas tadi udah saya jawab ya. Pertanyaan Anissa. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Kalau sempat. Kalau sempat, kalau saya pun lagi fit, besok kita ketemu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Lalu tadi yang selisih nilai pasar sama nilai bukunya gimana Pak? Selisih nilai pasar sama nilai buku. Kan ada 1,2 miliar sama 700 juta. Ya nggak gimana-gimana. Nggak gimana-gimana. Jadi keuntungannya punya Faris nggak Pak? Enggak, tidak. Kenapa? Karena Faris itu jadi keuntungan Faris kalau dia melakukan revaluasi fiskal, revaluasi aset secara fiskal ya, itu jadi objek pajak. Atau dia melakukan revaluasi secara akuntansi. Misalnya nih Faris tadi ini kan yang pembahasan minggu lalu ini kan, benar ya? Minggu lalu kan cerita revaluasi aset kita ya. Iya, Pak. Nah, kalau Faris melakukan revaluasi aset, keuntungan bagi dia. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kalau tidak dia merevaluasi, ya enggak. Keuntungan bagi si Faris adalah selisih antara berapa yang dia dapat dengan berapa nilai buku dari aset tersebut. Kalau gedung kan final ya, yang mudah gini lah, misalnya jangan gedung lah. Faris punya apa ya? Dia punya bisnis lah ya, terus saya beli bisnisnya semua. Jadi di situ ada gedung, ada macam-macam ya. Ada gedung, ada mobil, ada mesin gitu. Saya beli semuanya itu. Nah itu misalnya harga dari aset-aset dia itu nilai bukunya 1 miliar misalnya. Saya beli 1,5 miliar. Nah 500 juta itu adalah capital gain atau keuntungan dari penjualan barang modal bagi Faris. Itu dia tadi. Kalau revaluasi itu beda lagi. Ya, kalau Faris tidak melakukan revaluasi ya nggak ada objek pajak di situ. Tapi kalau dia reval kayak status kos-kosan tadi case-nya, ya ada jadi ada objek pajaknya. Ini ingat pelajaran minggu lalu deh.
Tapi kalau Faris nggak melakukan evaluasi, ya nggak ada. Nah, goodwill tadi kenapa dia bukan objek pajak? Karena dia tiap tahun akan muncul. Padahal transaksi kan cuma sekali ya. Ketika saya akuisisi, saya bayar. Set, niris, 1,5 miliar. Kan, gitu ya. Tahun depan goodwill-nya ada lagi nggak? Ntar muncul lagi di laporan konsolidasi. Tahun depan, ya muncul lagi di laporan konsolidasi. Padahal transaksi sudah dilakukan kemarin-kemarin. Jadi kalau goodwill jadi objek pajak, jadi lucu kan? Terus-terusan kena objek dia. Objek. Oke. Pertanyaan yang lain ada? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri. Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Kalau tidak ada, UAS kapan? Tanggal 1, Pak. Oh, tanggal 1, bentar lagi ya. UAS akuntansi pajak, tanggal berapa? Belum keluar jadwalnya, Pak. Oh iya, belum keluar ya. Oke. Baiklah, kalau memang demikian, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.